Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan manajemen pemasaran dan mengambil materi dari buku Manajemen Pemasaran oleh Kotler di chapter 21, yaitu tentang mengelola komunikasi digital secara daring, media sosial, dan seluler. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Wildan Ahmad, yang kedua ada saya Patrick Wildan, yang ketiga ada M. Sirajudin, dan yang keempat ada Muhammad Zorif Daan. Baik, untuk pembahasannya, saluran terbaru dan paling cepat untuk berkomunikasi dan menjual langsung ke pelanggan adalah dengan cara digital. Internet menyediakan peluang bagi pemasar dan konsumen untuk interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar. Sangat sedikit program pemasaran yang dapat dianggap lengkap tanpa komponen digital yang berarti. Dalam bab ini, kami membahas bagaimana pemasar dapat menggunakan pemasaran online, media sosial, dan seluler untuk menciptakan pelanggan setia, membangun merek yang kuat, dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian komunikasi pemasaran online. Berbagai pilihan komunikasi online berarti perusahaan dapat menawarkan atau mengirim informasi atau pesan khusus yang melibatkan konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus konsumen itu sendiri. Pemasar dapat dengan mudah mencatat efeknya dengan mencatat beberapa banyak pengunjung mengklik halaman atau iklan, berapa lama mereka menghabiskan waktu di halaman tersebut, apa yang mereka lakukan di halaman tersebut, dan kemana mereka pergi sesudahnya. Internet juga menawarkan keuntungan penempatan kontekstual, yang berarti pemasar dapat membeli iklan di situs yang terkait dengan penawaran mereka sendiri. Mereka juga dapat menempatkan iklan berbasis data pada kata kunci yang diketik pelanggan ke mesin telusur untuk menjangkau orang-orang ketika mereka benar-benar berniat untuk melakukan proses pembelian. Nah, cara online juga memiliki kelemahan. Konsumen dapat secara efektif menyaring sebagian besar pesan. Pemasar mungkin berpikir iklan mereka lebih efektif daripada yang sebenarnya jika klik palsu dihasilkan oleh website yang didukung perangkat lunak. Pengiklan juga dapat kehilangan kendali atas pesanan online yang dapat diretas atau dirusak. Tetapi pendapat pro jelas bisa lebih besar daripada kontra, dan internet mampu menarik semua jenis pemasar. Pemasar harus pergi ke tempat pelanggan berada atau istilahnya menjemput bola, dan semakin mendorong adanya jalur online. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah opsi komunikasi pemasaran online. Yang pertama, website perusahaan harus merancang website yang mewujudkan atau mengungkapkan tujuan, sejarah produk, dan visi, dan yang menarik pada tampilan pertama dan cukup menarik untuk mendorong kunjungan berulang. Yang kedua, pencarian iklan. Komponen penting dari pemasaran online adalah pencarian prabayar atau iklan bayar per klik. Dalam pencarian berbayar, pemasaran yang menawarkan dalam lelang berkelanjutan pada istilah pencarian yang berfungsi sebagai proksi untuk konsumen kepentingan produk atau konsumen. Pengiklan hanya membayar jika orang mengklik ke tautan, tetapi pemasar percaya konsumen yang telah menyatakan minat dengan terlibat dalam pencarian adalah prospek utama. Selanjutnya adalah opsi komunikasi pemasaran online. Iklan bergambar atau iklan spanduk berukuran kecil, kotak persegi panjang berisi teks, dan mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk ditempatkan di situs web yang relevan. Semakin besar audiens, semakin tinggi biayanya. Yang kedua, email. Email memungkinkan pemasar untuk menginformasikan dan berkomunikasi dengan pelanggan di sebagian kecil dari biaya direct mail, kampanye,
Email bisa menjadi alat penjualan yang sangat produktif. Media sosial. Media sosial adalah komponen penting dari pemasar digital adalah media sosial. Media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi teks, gambar, audio, dan informasi video satu sama lain dengan perusahaan dan sebaliknya. Media sosial memungkinkan pemasar untuk membangun suara dan kehadiran publik secara online. Mereka dapat memperkuat secara hemat biaya kegiatan komunikasi lainnya. Karena kedekatan mereka sehari-hari, mereka juga dapat mendorong perusahaan untuk tetap inovatif dan relevan. Pemasar dapat membangun atau memanfaatkan komunitas online, mengundang partisipan dari konsumen dan menciptakan aset pemasaran jangka panjang dalam prosesnya. Ada 3 platform utama untuk media sosial. Yang pertama yaitu komunitas dan forum online, yang kedua blog individu dan jaringan blog seperti Sugar dan Gawker, dan yang ketiga yaitu jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Selanjutnya adalah pengguna media sosial. Media sosial memungkinkan konsumen untuk terlibat dengan merek tertentu pada tingkat yang lebih dalam dan lebih luas dari sebelumnya. Pemasar harus melakukan segala cara yang mereka bisa untuk mendorong konsumen yang mau terlibat secara produktif. Tetapi meskipun berguna, media sosial jarang menjadi satu-satunya sumber komunikasi pemasar untuk sebuah merek. Media sosial mungkin tidak seefektif menarik pengguna baru dan mendorong penetrasi merek. Penelitian oleh DDB menunjukkan bahwa merek dan produk sangat bervariasi dalam hal sosial mereka saat online. Konsumen adalah paling mungkin untuk terlibat dengan media, amal, dan mode, dan paling kecil memungkinkannya untuk terlibat dengan barang-barang konsumen. Meskipun konsumen dapat menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi atau penawaran dan promosi yang berguna, atau untuk menikmati konten buatan merek yang menarik atau menghibur, persentase yang jauh lebih kecil ingin menggunakan media sosial untuk terlibat dalam percakapan dua arah dengan merek. Selanjutnya dari mulut ke mulut, word of mouth. Media sosial adalah salah satu contoh dari mulut ke mulut online. Dari mulut ke mulut, biasa dibilang WOM, adalah alat pemasaran yang kuat. AT dan T menemukan bahwa itu adalah salah satu pendorong penjualan yang paling efektif bersama dengan kesadaran iklan tanpa bantuan. Beberapa merek telah dibangun hampir secara eksklusif dari mulut ke mulut, berlawanan dengan pendapat umum. Sebagian besar dari mulut ke mulut tidak dihasilkan secara online. Faktanya, perusahaan riset dan konsultan Keller-Fay mencatat bahwa 90% terjadi secara offline, khususnya 75% tatap muka dan 15% melalui telepon. Keller-Fay juga mencatat bagaimana periklanan dan WOM terkait era WOM telah terbukti sangat kredibel, dan terkait dengan penjualan, iklan telah terbukti membantu memicu percakapan. Lainnya mencatat seberapa baik kata offline dari mulut
bekerja dengan media sosial, konsumen memulai percakapan dalam satu saluran, melanjutkannya dalam sedetik dan menyelesaikan merek di sepertiga. Ketika komunikasi terjadi di banyak saluran, hampir tidak mungkin untuk memisahkan online dan offline. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah menciptakan buzz dari mulut ke mulut. Produk tidak harus keterlaluan atau tegang untuk menghasilkan buzz dari mulut ke mulut. Meskipun merek yang lebih menarik lebih mungkin untuk dibicarakan secara online, apakah suatu merek dipandang sebagai hal baru, menarik, atau mengejutkan memiliki pengaruh yang kecil tentang apakah itu dibahas dalam komunikasi lisan tatap muka. Merek yang dibahas secara offline seringkali adalah merek yang menonjol dan terlihat dan mudah diingat. Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumen cenderung menghasilkan WOM positif sendiri dan berbagai informasi tentang pengalaman konsumsi positif mereka sendiri. Mereka cenderung hanya menginginkan WOM negatif dan menyampaikan informasi mereka mendengar tentang pengalaman konsumsi negatif orang lain. Sama bermanfaatnya dengan mendapatkan kata positif dari mulut ke mulut dari konsumen. Meskipun membuat konsumen terlibat langsung dengan perusahaan dan memberikan umpan balik dan saran dapat menghasilkan loyalitas dan penjualan yang lebih besar. Hubbard dan McConnell menggambarkan anak tangga berikut pada loyalitas pelanggan, yang pertama kepuasan. Tetap dengan organisasi ada selama harapan terpenuhi. Yang kedua pembelian berulang, mengembalikan ke perusahaan Anda untuk membeli lagi. Ketiga adalah dari mulut ke mulut atau buzz, mempertaruhkan reputasinya untuk memberi tahu orang lain tentang merek Anda. Yang keempat adalah penginjilan, meyakinkan orang lain untuk membeli atau bergabung. Dan yang terakhir adalah kepemilikan, merasa bertanggung jawab atas kesuksesan organisasi Anda yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah mengukur efek dari mulut ke mulut. Banyak pemasar berkonsentrasi pada efek orang lain dari mulut ke mulut, mengingat kemudahan melacaknya melalui periklanan, hubungan masyarakat, dan agensi digital. Melalui informasi demografis atau proxy untuk informasi dan cookie tersebut. Perusahaan dapat memantau kapan pelanggan membuat blog, berkomentar, memposting, membagikan, menautkan, mengunggah, berteman, streaming, menulis di dinding, atau memperbarui sebuah profil. Dengan alat pelacak ini misalnya pengiklan film dapat menargetkan 1 juta orang Amerika wanita berusia antara 14 sampai 24 yang telah mengunggah, membuat blog, memberi peringatan berbagai, atau mengomentari hiburan di 24 jam sebelumnya. Selanjutnya adalah pemasaran seluler. Mengingat kehadiran ponsel pintar dan tablet di mana-mana dan kemampuan pemasar untuk mempersonalisasi pesan berdasarkan pada demografi dan karakteristik perilaku konsumen lainnya, daya tarik pemasaran seluler sebagai alat komunikasi terlihat jelas. David Bell dari Wharton mencatat 4 karakteristik khusus dari perangkat seluler. Yang pertama, secara hadis untuk secara unik terikat pada satu pengguna. Yang kedua, hal itu hampir selalu aktif karena biasanya dibawa kemana-mana. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk konsumsi langsung karena merupakan saluran distribusi dengan sistem pembayaran. Yang terakhir adalah sangat interaktif, mengingatnya memungkinkan untuk geotracking dan pengambilan gambar dan video. Ponsel pintar juga kondusif untuk meningkatkan program loyalitas di mana pelanggan dapat melacak kunjungan mereka dan pembelian dari pedagang dan menerima hadiah. Dengan melacak keberadaan pelanggan reseptif yang ikut serta untuk menerima komunikasi, pengecer dapat mengirimi mereka promosi khusus lokasi saat mereka berada di dekat toko atau outlet. Teknik pengukuran baru juga membantu menerapkan pemasaran seluler. Nielsen telah menambahkan konsumen menonton program televisi di perangkat seluler ke sistem peringkat TV Live Plus 3 yang menggabungkan siaran langsung rata-rata peringkatan konvensional dengan 3 hari waktu menonton yang berubah. Selanjutnya yaitu mengembangkan program pemasaran seluler yang efektif. Dengan ponsel pintar generasi baru, pengalaman web bisa sangat berbeda untuk pengguna yang diberikan
lebih kecil ukuran layar, waktu pengunduhan yang lebih lama, dan kurangnya beberapa kemampuan perangkat lunak. Pemasaran bijaksana untuk mendesain situs yang sederhana, jelas, dan bersih, memberikan perhatian yang lebih besar dari biasanya pada pengalaman pengguna dan navigasi. Para ahli menunjukkan bahwa menjadi ringkas sangat penting dengan perpesanan seluler, menawarkan saran berikut. Yang pertama, salinan iklim seluler hanya boleh menempati 50% layar. Menghindari pengalaman menonton yang rumit yang mungkin mengurangi ketersediaan baterai dan data konsumen serta waktu mereka. Merek harus membatasi iklim mereka pada sepasang frasa penawaran dan tagline. Selanjutnya, merek harus menempatkan logo mereka di sudut bingkai iklan seluler. Yang terakhir, iklan harus menggunakan setidaknya satu warna cerah tetapi tidak lebih dari 2. Ajakan bertindak harus disorot dengan warna cerah. Selanjutnya, pemasaran seluler di seluruh pasar. Meskipun segmen populasi yang berkembang menggunakan ponsel pintar dan tablet untuk segala hal, mulai dari liburan hingga perbankan, orang yang berbeda memiliki sifat dan pengalaman yang berbeda dengan teknologi seluler. Saat pemasar mempelajari lebih lanjut tentang kampanye seluler yang efektif dan seluruh dunia, mereka mencari cara untuk menyesuaikan program-program ini untuk bekerja di pasar mereka. Tidak ada keraguan bahwa pemasaran yang sukses di tahun-tahun mendatang akan melibatkan dosis pemasaran seluler yang sehat. Untuk rangkumannya, pemasaran online memberi pemasaran peluang untuk interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar melalui situs web yang dirancang dan dijalankan dengan baik. Cari iklan bergambar, dan email. Yang selanjutnya, media sosial datang dalam berbagai bentuk. Yang pertama, komunitas online dan forum, blog, dan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Media sosial menawarkan pemasaran kesempatan untuk memiliki suara publik dan kehadiran online untuk mereka dan memperkuat komunikasi lainnya. Pemasaran dapat membangun atau memasuki komunitas online, mengundang partisipasi dari konsumen, dan menciptakan aset pemasaran jangka panjang dan prosesnya. Media sosial jarang menjadi satu-satunya sumber komunikasi pemasaran untuk sebuah merek. Selanjutnya, pemasaran dari mulut ke mulut, menemukan cara untuk melibatkan pelanggan sehingga mereka akan memilih untuk berbicara secara positif dengan orang lain tentang produk, layanan, dan merek. Pemasaran viral mendorong orang untuk bertukar informasi online berhubungan dengan satu produk atau jasa. Pemasaran seluler adalah bentuk yang semakin penting dari pemasaran interaktif, di mana pemasaran dapat menggunakan teks pesan, aplikasi perangkat lunak, dan iklan untuk terhubung konsumen melalui ponsel pintar dan tablet mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.